Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini hadir ide bagus Made Arjawo, penyembuh tradisional dari Griebone Gianyar. Nah, kita akan membahas tentang apa? Banyak hal yang akan kita bahas. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatra Tuaji. Becik-becik makin becik-becik nggih. Selamat datang di Bali Now. Akhirnya hadir di Bali Now. Kita bincang-bincang ya Tuaji nggih. Inggih, ini membayar ke kerinduan dan kepenasaran para pemirsa Bali Now, khususnya masyarakat Bali, karena Tuaji sekarang sedang bersinar di Bali, sedang lagi viral ya Tuaji ya. Tuaji udah menyadari bahwa sedang viral sekarang. Nah Tuaji, sebelum kita membahas banyak hal tentang Tuaji, kesibukan Tuaji saat ini apa aja? Nah, selain menyembuhkan, tiang sering menari topeng dan wayang. Wayang gedok juga, sering wayang malam juga gitu. Dalang wayang. Berarti seniman juga ya. Dulu kan tamatan SSI, sekarang kan isi dan pasar. Sebelumnya ke SMKI, yang sebelumnya ke Kokar Bali. Sekarang juga pun yang lagi ketua komite di SMK 3 Negeri Sukawati adalah Kokar Bali. Waduh, gitu. Ternyata banyak kegiatannya Tuaji. Yang pikir Tuaji hanya seorang penyembuh. Kalau di Bali dikatakan Balian ya. Saya pikir hanya seorang penyembuh, ternyata memang dari backgroundnya seniman ya. Bisa menari, bisa wayang. Berarti itu memang sebetulnya dari muda itu seorang seniman. Memang hobi. Kemudian kalau mulainya menjadi seorang penyembuh atau Balian itu sejak kapan Tuaji? Sebenarnya dia sampai mulai namun 10 tahun yang lalu. Yang 5 tahun sebelumnya dia door to door. Istilah door to door itu adalah di mana yang sakit yang mereka pakai demun sudah motor masuk gang gitu. Setelah itu karena Covid, sebelum Covid juga dia masih lakukan penyembuhan yang bersifat sederhana. Tapi setelah Covid akhirnya dia melakukan live di FB dan pernah viral dan boom, yang mana pasien kok sampai 700 lebih lah per hari. Per hari? Ini kok saksi hidup juga. Yang ini adalah Aji Dewa Empa, ini adalah pegandan. Pegandan itu adalah yang meladeni Balian. Secara akal sehat akan mungkin bisa menyembuhkan 700, tapi dia punya strategi. Seandainya ada pusing 50 orang, yang pusing itu dia masalkan. Yang kakinya sakit, tidak bisa jongkok, misalnya ada 100 orang, yang bagi-bagi sehingga cepat yang bisa melakukan itu. Ya, karena 700 orang dalam satu hari itu, pagi itu. Dari jam 8 sampai jam 5 pagi. Dari jam 8 pagi sampai jam keesokan harinya. Ya, 5 pagi. Wow, 24 itu jam lebih. Secara akal sehat di desa semua kaget. Karena yang ditakuti adalah keadaan fisik tiang. Ya, betul. Tapi karena ini namanya wahyu, makanya tiang buktikan live dan punya video agar tidak dibilang omdo. Ya. Pada saat itu banyak yang sakit setelah Covid ini, banyak pusingnya kan kebanyakan pusing karena sakit, pusing karena tidak bisa bayar cicilan juga ada kan. Banyak kenapa orang Covid tidak bisa kerja, tidak bisa keluar kasihan juga, tapi bisa saya sembuh Tapi bisa disembuhkan. Medis non medis bisa sembuhkan. Non medis bisa datang ke tempat Tuaji untuk disembuhkan. Ring Warigo Meteor yang sekarang terkenal salamnya lah Cuing Pet. Salam Cuing Pet. Nah, berarti Cuing Pet. Berarti itu Cuing Pet. Nah, nanti kita akan membahas tentang apa itu Cuing Pet. Nah, sebelum kita membahas tentang Cuing Pet, metode penyembuhan Tuaji biasanya seperti apa? Ya, metodenya satu adalah pasien atau yang nangkil yang tenung dulu. Tenung hari kelahirannya dan kenapa dia bisa sakit. Kenapa bisa sakitnya sampai bulanan, tahunan tidak sembuh. Katanya sudah ke dokter, sudah ke rumah sakit berulang-ulang, tidak bisa sembuh. Ternyata waktu tiang lihat, tiang tenung, ada sesuatu di luar nalar yang disebabkan oleh satu pekarangan, kedua dia pernah jatuh atau mengalami peristiwa yang dia tidak sadari. Itulah sumber sakitnya, misalnya dia jatuh tidak ngulapin istilah Balinya.
Yang ketiga adalah faktor dari magic atau santet loh, atau dari orang-orang yang punya ilmu hitam, ada kecemburuan atau ada suruhan agar dia tuh sakit sekeluarga. Itu dari dulu sampai sekarang pun ada. Dan tiang banyak punya bukti di video, di TikTok dan di Facebook, kenyataan yang real. Karena tiang live, kalau live itu kan real. Iya, betul. Namanya situasi ruang dan waktu. Betul. Artinya per hari itu sekian jam atau detik itu, menit itu terjadi suatu peristiwa. Sehingga tiang live kan agar umat atau masyarakat itu mengetahui bahwa yang tiang lakukan itu real. Real, iya. Tidak diedit-edit. Bukan diedit, bukan direkayasa. Ya, misalnya betul. orang yang sudah sehat bilang sakit, akhirnya sembuh, jual produk atau jual obat, itu namanya pembohongan publik gitu. Iya. Kalau tiang itu langsung memang sakit, tidak kenal sebelumnya, memang dicari alamat tiang, dicari nama tiang Gus Armadi Arjawa dari Desa Bono, Gria Gede Bono, Belah Batu, Gria Gede Bono Klot, Menuabe, Kecamatan Belah Batu Gianyar. Nah, dicari itu ketemu, tiang lakukanlah namanya wawancara dulu. Setelah itu tiang tenung. Sesudah tiang ketahui sumbernya, kalau memang dia kena magic, hari itu sembuh. Misalnya tangan begini, akhirnya dia kena magic, akhirnya begini dia gitu dia. Yang nyakit itu muncul. Yang nyakit. Akhirnya pada saat tiang bilang langsung eksekusi, tiang bilang tidur, langsung tiang sadarkan, dia bangun dan tangannya sudah bagus lagi. Oh, biasanya datangnya mereka satu kali itu aja atau berapa kali itu aja suruh datang lagi? Tergantung. Kalau tiang yang saya inginkan, kalau bisa sih sekali hadir. Walaupun dia nanti sembuh, tidak perlu hadir lagi, cukup dia bekerja di rumahnya atau apain lah di aktivitasnya. Kalau memang dia harus 1 kali 2 kali, itu tergantung parah sakitnya. Iya. Ya. Biasanya dari mana aja tuh Haji? Kalau Bali itu sudah menyeluruh. Nusantara tuh Haji bilang. Nusantara juga ada. Kemarin tuh dari Sumatera juga ada. Yang 2 hari dari Pati, Jawa Tengah. Ada kemarin dari Lampung, dari Sulawesi, Papua, Kupang, Lombok. Sering makanya tiang live-kan ke biar tahulah umat itu. Betul. Dan kebanyakan dari yang hadir itu mengalami kebaikan. Ada yang misalnya anak-anak kecil tidak bisa bicara, gagap atau kakinya lemas, dia sering ngamuk-ngamuk. Itu kalau diritualkan cepat bisa sembuh. Sakit batuk bertahun-tahun, tangan kaku, sering mengalami ketakutan, sering mengalami misalnya tiap malam dia keringat dingin, stroke, diabetes, apapun, pokoknya semua penyakit asal sudah mau berobat pasti sembuh. Karena kesembuhan itu ada 3 unsur untuk menyembuhkan. Itu namanya Tri Ratna Permata Bumi yang terdapat dalam lontar Cenarkia Niti Sasra. Unsurnya 3 itu air, daun, dan wejangan. Air ini termasuk air kelapa yang muda. Yang penting kan bukan jana muda ya. Tidak boleh ya. Ya, kelapa muda boleh sih kalau dapat gitu. Ataupun yang ada yang ngasih gitu ya. Ya daripada nggak ada yang ngasih gitu ya. Kalau dikasih kan kasihan ya. Betul nggak? Ya betul, bukan salah. Kalau krunya semangat aja. Iya, semangat. Kenapa semangat? Ya. Mungkin hobi. Oh. Maaf ya. Artinya ini kan intermezzo. Nah gitu. Karena janda itu kan kalau dia suaminya masih, dia pisah, itu bukan janda sebenarnya. Itu namanya mulih de. Kalau istilah hukum sastranya, mulih de, mulih bajang. Jadinya dia bajang lantang. Oh, gitu. Itu perlu dia kalau punya jodoh pasti dia kawin lagi. Maka bisa kawin 3 kali dia gitu. Tapi kalau meninggal? Kalau yang suami meninggal, dia masih di rumahnya suami, itu baru namanya janda. Oh gitu. Ya, itu baru janda. Itu pun misalnya kalau ada gangguan, itu sering mengalami dilema dalam keluarga itu.
Tapi kalau dia sudah lepas, itu sah-sah saja. Karena itu kan jodoh. Kenapa dia bisa pisah? Ini juga disembuhkan. Dulunya mungkin, maaf ya, dengan tanda kutip, mungkin mencari pasangan itu pakai guna-guna, ada waktunya. Ada waktunya, pasti dia mengalami perpisahan. Nah, bagaimana untuk dia agar langgeng dengan suami istri? Harus sujud, sering sembahyang ke leluhur, nah, dan kurangi kepo. Oh iya, ya. iya. Karena kadang-kadang kan pancingan itu banyak, kadang dilihat HP-nya, padahal itu jebakan. Iya. Seorang wanita SMS suaminya, padahal saat malam, dan jebakan suaminya nggak tahu. Akhirnya kadang ketersinggungan bisa fatal. Ya itu, ya penting kalau memang sudah punya anak, itulah cerminan dia sayang sebenarnya. Jikalau dia nggak sayang, kenapa bisa punya anak? Nah, kalau sudah punya anak, bagaimana memeliharanya ini? Karena kalau sudah punya anak, bukan cinta lagi sebenarnya. Apa ya, itu tuh, Haji? harus bagaimana bertanggung jawab anak itu biar dia bisa bersekolah, bertanggung jawab. Karena remaja baru cinta. Iya. Kalau sudah kawin, itu sudah cinta itu sudah tidak 100%. Sayang mungkin ya, Haji, ya. artinya rasa memiliki aja lah. Karena apa? Tanggung jawab suami itu kan tinggi ya. Harus punya rumah, punya anak, dan harus anak itu bergengsi lah. Paling tidak bisa bersekolah ataupun mengikuti jenjang pendidikan yang luar biasa, atau paling tidak S1. Jadi kalau sekarang sudah kawin masih berpikir kayak remaja, misalnya suka-suka yang nyari yang di luar, itu kelainan namanya. Ya, kelainan namanya. Oh, gitu. Ya. Waduh, tuh Haji ini. Makanya kalau punya pasangan itu harus dipererat dengan doa. Oh. Tapi kalau sudah ada pisah itu, kalau ada harus apa namanya, dimanfaatkan juga. Kasihan juga daripada tidak ada yang ngerawat itu ya. Betul nggak? Wah. Iya. Ternyata tuh Haji ini selain penyembuh, seniman, pemberi wejangan, juga pelawak juga ya. Mungkin itu yang membuat sehat ya tuh Haji ya. Betul. Karena kan 3 unsur inilah. Air, daun, dan wejangan. Wejangan ini penting. Contoh, dia tidak ada yang rawat daripada dia sakit. Saya punya pengalaman pribadi. Iya, gimana tuh Haji? Masih sekarang nih. Bukan saya fair ya, saya belak-belakan ya. Iya. Ada nih maunya dia bunuh diri karena mendengar live Tiang, dia itu tidak jadi. Karena Tiang bilang, jikalau ada matinya dengan meracun diri, itu namanya dia ngulah pati. Dia akan tidak dilahirkan jadi manusia lagi. Karena sudah dikasih atma, kok kenapa disia-siakan? Nah, ada salah pati, tabrakan atau jatuh, itu juga itu istilah dalam lontar purwo tatwa dijelaskan, itu harus dikubur, tidak boleh kena toyo pengentas. Jikalaupun kita berani kasih toyo pengentas, yang mengasih toyo pengentas itu pasti ada keturunan tuli, bingung, cungik ataupun lumpuh. Maka harus ditanam, dibenam, asal dikubur selama 3 tahun. Setelah 3 tahun digantilah tulangnya itu dengan sawersi atau kayu majagau. Sehingga sawersi inilah yang perlu kena toyo pengentas. Tulang itu enggak. Sehingga keturunannya nanti tidak ada lagi yang gantung diri, tidak lagi mengalami kecelakaan yang fatal gitu. Nah, dengan inilah dia itu tidak jadi. Maka karena dia senangnya dan dia sekarang sehat dan kuat, sering Tiang dirayu. Tiang dirayu. Kenapa tuh Haji dirayu? Ya, kadang-kadang karena dia berkat Tuh Haji, katanya dia dan sehat, tidak sakit lagi. Ya, kadang-kadang ada waktu mungkin saya ajak ngomong-ngomong. Oh, maksudnya dirayu untuk ngobrol gitu ya, Tuh Haji. Rasa terima kasihnya betul, gitu loh. Makanya kalau itu salah diartikan. Iya, betul. Mungkin beda. Iya, kalau kita GR disangkanya nanti yang perempuan terlalu agresif gitu ya. Padahal hanya untuk teman curhat. Betul, kadang-kadang saya acara di mana pasti datang dia. Oh. Kadang dia dengan temannya nonton, ikut. Karena dia seneng gitu loh. Berarti kan kita menyembuhkan juga. Bukan selalu obat,
ternyata wejangan itu yang menyembuhkan. Betul. Gitu. Oh, ternyata selain sakit, medis, non medis, orang yang lagi frustasi bisa juga ke Tua Haji ya untuk diberi wejangan mungkin agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendirinya, rohnya mungkin ya di kemudian hari gitu ya Tua Haji. Ya. Makanya kalau saya menyembuhkan pasti banyak orang, misalnya disaksikan banyak orang bersifat terbukalah, tidak di room. Karena di room itu kan mungkin godanya banyak. Iya, betul. Gitu. Iya, waduh keren juga. Tidak munafik ya Tua Haji, apapun dikatakan dan melakukan hal-hal yang menghindari hal-hal yang mengundang. Betul. Apalagi sekarang ini lagi viralnya banyak kalau datang kemana remaja-remaja ya jadi mau selfie nempel lagi. Iya. Terpaksa kena nempel ya dikasih lah. Kalau hanya sekedar selfie nggak apa-apa ya Tua Haji ya. Karena saking gembiranya gimana ya, selfie dong Tua Haji, gimana kan gini ya. Ayo kita terima. Ya betul. Gitu loh, karena membuat orang bahagia juga. Betul, membuat orang bahagia juga termasuk pengobatan. Betul. Iya, aduh keren-keren. Yes, kita lanjut ke segmen kedua nih Tua Haji. Yes, siap. Baik pemirsa, usai jeda kami masih akan bincang-bincang. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Salam warga Meteor, Cuipet! 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 Waduh, ternyata Cuipet lagi viral ya sekarang Tua Haji. Anak kecil-kecil sampai remaja, sampai pemangku di pura tuh kalau hadir pasti Cuipet gitu. Waduh, nah kita kan udah sering nih di media sosial mendengar Cuipet. Sebetulnya pasti masyarakat ada yang nggak ngerti nih apa sih maksud di setiap Tua Haji melaksanakan penyembuhan itu pasti ada kata-kata Cuipet. Apa sih artinya? Cuipet itu kalau dari Tiang sendiri, karena kan Tiang menemukan warigo meteor. Warigo meteor itu menuju tempat orang agar cepat dia sembuh. Maka sumber sakitnya kita telusuri. Daripada dia bertahun-tahun, bulanan, soal kasihan dia duit keluar tapi nggak sembuh. Maka Cuipet itu kalau Tiang dulu aku frisur, Cun adalah peredaran darah, ambil Cu-nya adalah W ini adalah siwa, W-nya itu adalah siwa, Wang berarti yang sambu, berarti adalah kehidupan, adalah yang mana bertemunya ngadu muka kewangian itu namanya Wang, aksara di Indaban. Kalau dia sehat, dia bicara pasti dia menghasilkan uang. Ing adalah aksara dari dewa siwa yang di tengah, sang bang tangang ing, yang mana dalam saudara-saudara kita namanya ide ketut petung, adalah keahlian. Dalam keahlian itu namanya sangging. Makanya dewanya sangging adalah ide ketut petung, adalah kemampuan, adalah keteguhan. Nah, maka Cuipet artinya darah lancar, sehat, bahagia. Oh, berarti Cuipet itu artinya darah lancar, sehat, bahagia. Pasti karena dengan darah lancar kan kita sehat. Kalau udah sehat kita bekerja dapat duit kan bahagia. Iya. Nah, gitu. Kalau petnya? Pet itulah bahagia. Oh, pet itu bahagia. Berarti darah lancar, hidup sehat, bahagia. Pet itu adalah keberhasilan. Keberhasilan. Ya, makanya kalau kita ada sehat, kita berarti tubuh kita aman dari penyakit. Maka dalam pura namanya ada pura dalam pet. Dalam pet itu adalah dalamnya buana alit. Yang mana di Segaro itu Dewa Siwa berwujud Dewa Baruna. Karena dulu Dewi Uma itu menciptakan air namanya Gangga. Gangga Amarta ya nama Swaha. Setelah beliau jadi Durga, beliau beryoga, keluarlah keringat. Beliau menjadi garam tasik. Dapat restu dari Sang Hyang Surya Wisesa, maka Gangga dan garam itu berbaur menjadilah samudra. Dewa Siwa langsung di sana berwujud Dewa Baruna. Nah, Dewa Baruna inilah yang ada di segara atau di lautan. Sehingga kalau kita mencari kehidupan adalah sumber dari kehidupan itu adalah amarta. Nah, yang Gangga dan berbaurnya itu dalam penugerahan Surya Wisesa itu dalam melontar purwa ke bumi. Dalam mencari amarta namanya ada dalam Adiparwa. Sehingga golongan dewa dan raksasa itu semua bekerja mendapatkanlah amarta. Maka terbukti kalau kita sembahyang ada pejati, ada segahan.
Segahan pasti ada itu. Pejati untuk dewa, segahan untuk buta buti. Segahan itu simbol dari energi, dari kekuatan. Dalam kekuatan itu kita sehat, dapatlah wahyu. Dalam wahyu turun, kita punya taksu. Kalau kita sudah punya taksu, pasti masyarakat pasti senang. Contohnya Balik TV punya taksu. Kemana-mana ada upacara Balik TV hadir, maka Balik TV terus di hati masyarakat Bali. Gitu. Nah, taksu jadinya. Iya. Sama juga warga Meteor, karena dilihat mengobati istilahnya santai, enjoy, sehingga masyarakat itu dari mulut ke mulut dan senang, sehingga anak kecil sampai orang tua itu suka kalau mendengar Cuing Pet pasti ketawa. Happy, bahagia. Cuing Pet, ketawa. Cuing Pet dikejar lagi saya. Oh iya? Betul. Oleh anak-anak? Di pura-pura nge. Oh, di pura-pura. Di pura-pura, woi Cuing Pet, Cuing Pet. Kemarin tiang ngundang Lea di Apuan Bangli. Di jalan tuh sudah Cuing Pet, Cuing Pet. Tiang duduk di pura, semua naik tembok tuh. Dilihat. Tuh, Cuing Pet. Oh, ada juga yang aneh di kemarin saya nopeng diketakan ya. Kemarin saya ketemu juga kru Balik TV ya di sana ya. Iya. Ada anak kecil sembayang, dia ambil bunga, Cuing Pet. Sampai 3 kali itu ambil bunga, Cuing Pet. Ada saksi hidup tuh, bukan saya mengada-ngada. Dewa Haji Kuru namanya yang topeng itu. Lupa saya waktu itu ngeliput dengan TikTok. Karena waktu itu buka pakaian, HP-nya di tas kan nggak bisa lah. Kalau itu diliput pasti unik lah. Unik. Nah, karena dia saking senangnya gitu. Iya, happy. Cuing Pet gitu. Iya, membuat anak-anak kecil juga bahagia. Ya. Tuh Haji bukannya takut gitu sama Tuh Haji. Apalagi Tuh Haji menggunakan, itu memang setiap hari dipakai itu Tuh Haji. Kalau di rumah ada lagi, saya punya 200-an kalung lebih. 200-an? Lebih. Oh, tapi tidak dipakai semua Tuh Haji? Ya kalau dipakai semua begini saya. Nah, artinya ini yang puin-puin aja. Ini ada taring harimau-nya, ada permata merah Burmanya, ada uli hijaunya, ada uli hijau yang lurus, ada yang windu, juga ada windu saronya, juga ada ini namanya kayu cemara yang dari Polandia, yang ini namanya getah cemara, yang ini juga permata tasania, yang ini juga uli gadang yang ada durganya, yang ini ada rudrasa kemarnya, itu yang di rumah ada petuknya, selimpetnya. Dari warak, singa, macan, sampai apa namanya itu ada juga kawian itu namanya dari tanduk kucing juga saya punya. Kan kucing kan tidak punya, bertanduk. Tapi ada saya punya. Oh, itu yang langka ya. Ya itu diketemukan di hutan. Ada juga tanduk anjing juga. Ada saya punya. Nah itu unik-unik lah. Kalau itu untuk menyembuhkan. Iya. Berarti setiap kali ritual penyembuhan Tuh Haji memang stylenya seperti ini. Ya, punya branded sendiri lah gitu. Kalau saya nemukan gini kayaknya. Oke. Kalau ini kan perpaduan energi. Musik, iya. Memunculkan musik sendiri. Ini permata juga ada taring babinya, ada windu saronya, ada nila geninya, ada merah hijaunya, ada merah siliwahnya, ada cempaka ratnonya, ada kerodano, nila geni, ada diamond hijau. Nah ini berbunyi, gelangnya juga lengkap ini dari tahun-tahunnya, dari dinasti Sing dan Ming. Ya ada dinasti Sing, maka ada mantra Cina yang terkenal, Sing Yo Ma Fing Mi Li Foku, Ling Ming Kuan Hu Ming Su. Tuhan datang memberkati kita panjang umur. Dan Tuhan datang menghadirkan kita makmur dan kita sehat selalu. Sing Yo Ma Fing Mi Li Foku. Sing berarti zaman Sing itu. Ling Ming Kuan Hu Ming Su. Nah, itu semua diberkati karena kita akan selalu makmur. Itu ada itu simbol-simbolnya ada di rumah. Itu kiriman-kiriman dari alamnya. Kalau obat Cina kan terkenal itu. Iya, kalau memang betul, itu tapi di Bali tidak kalah juga usadonya karena usada Bali itu banyak. Iya. Ada usada edan untuk khusus untuk orang gila. Usada upas khusus untuk orang gatal-gatal. Ada usada namanya punggung tiwas, ada usada cukil daki, ada usada budo kecapi, ada usada tadu pramana, ada usada cetek, ada 21 usada lebih itu. Nah, makanya kalau kita menyembuhkan itu harus kita ketahui itu.
Tenung juga ketahui. Tenung juga ada Waras Vertikalpo, tenung juga ada tenung Kuranda Bolong, tenung aja tenung dari Buluh Kumbang. Kalau ketiga ini saya sudah dapat, saya kuasai. Kuranda Bolongnya adalah Mirah Bolong, itu anteng-antengnya Dewa Siwa. Ya, kalau Waras Vertikalpo hari apa lahir? Misalnya Sabtuwara, Pancawara, Uku, diketemukanlah karakternya. Kalau lahirnya juga, kalau malam lahir apa pagi, apa siang. Misalnya kalau dia hari Kamis, malam dia jam 2 dia lahir, tetap hari Kamis. Bukan hari Jumat. Iya, ini yang banyak terjadi. Ya, sehingga anak-anak itu beda kepensuinya. Ini makanya diklarifikasi dengan tenung. Diruat dan didoakan, dia berubah langsung. Dia langsung berubah karena harinya benar. Kalau pinsui Bali, kalau sudah ada istilahnya kalau pagi itu uang kepeng itu ditaruh di pekarangan kelihatan lubangnya, baru dia istilahnya berganti hari, istilah Balinya mesalin dine. Kalau nasionalnya kalau sudah lewat dari jam 12.00 itu sudah itu nasionalnya. Tapi kalau di Bali tetap kuncinya itu. Karena kita mengacu pada tatwa susila upacara. Kalau ini diketahui, maka kesehatan pasti akan terjadi terus. Kalau ini tidak diketahui, mengalamilah kebingungan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Kalau buluh kembang itu adalah suatu buluh atau bambu dilubangi tembus oleh kumbang. Dan dia tidur di sana. Dan akan bisa menemukan hadir yang sakit, kita lihat, tahu dia kena magic apa perilaku apa dari pekarangan, karena di sampingnya dia tuh ada bayangan khusus yang penekunnya yang tahu. Kalau dia sering tuh, makanya kalau tonton di live TikTok sama live Facebook atau TikTok dia pasti banyak dah yang lakukan itu. Kayak tadi pagi itu banyak terjadi kesembuhan dan dia tidak bisa jongkok langsung bisa jongkok, tangannya sakit tidak bisa naik langsung naik, tangan tidak bisa kepalkan langsung hitungan 2 menit saya kepalkan. Itu yang medis ya? Entah dia itu kemarin tuh kebanyakan dia kena serangan, serangan magic. Ya magic itu kan banyak di Bali, namanya leak. Kalau liak itu ligi aksara, kalau leak itu lengok ke aksara, berarti dia sudah menyimpang. Berbeda. Berbeda. Ya, kalau dia paham aksara, dia menyembuhkan atau menyayangi atau mengasihi. Kalau dia lengok aksara, dia membunuh, dengki. Dia kejam, bengis, karena dia sudah dicekoki sifat iblis. Maka ada konsep sayang ketu, sayang rau, peyogaan begawan merdu, yang mana begawan merdu itu hasil dari pengripta sayang iswara dalam lontar purwa ke bumi. Maka ada pikiran positif, ada pikiran negatif. Jikalau pikiran negatif, jangan sekali-kali suka ngintip. Kalau suka ngintip nanti kena setip. Kalau kena setip pasti step. Jangan-jangan yang berobat ke Tuaji ini juga sembuhnya karena terhibur juga dengan Tuaji ya kan, jadi happy gitu. Sembuh setelah ritual penyembuhan, kemudian sembuh karena terhibur juga. Terhibur, karena dia misalnya 1 minggu tidak pernah ketawa, hanya begini aja di rumahnya, gitu. Akhirnya dihibur dia ketawa, jadi pusingnya hilang. Ya, betul-betul. Nah, biasanya yang jarak jauh gitu bisa disembuhkan Tuaji. Bisa. Gimana caranya? Caranya keluarga itu datang dan dikontak, misalnya dari Sulawesi atau Lampung, di pihak di sana disiap dan keluarganya datang bawa pejati dan untuk disadoakan. Karena kalau lebih dari 1 minggu itu sakit itu sudah ada yang memiliki, istilah yang memiliki itulah dunia niskalanya. Entah dipelihara oleh magic, buta-buti, ataupun premena. Maka hukumnya adalah cetane dalam lontar siwa tatua. Yang mana Dewa Siwa beryoga, beliau bergelar siwa guru mahareka. Maka adalah cetane, ada lemah, ada petang, ada siang, ada malam, ada buruk dan baik. Ya, ada baik dan buruk. Maka dalam keseimbangan ini, maka dia harus menghadap ke Dewa Siwa. Kenapa Dewa Siwa? Karena beliau perwujudan Mahadewa, yang mana beliau bersemayam di barat, yang mana uripnya 7, warnanya kuning, yang mana beliau beryoga, gunungnya bernama Gunung Pegat, amartanya Sudamala.
sehingga dia mendapat di dalam, sehingga dia cepat sembuh. Yang mengganggunya mundur. Entah dia magic, jin, setan, wang kajim, wang gamang, tonyo, memedi, wajib hukumnya mundur. Kalau dia maju ti. Ya, karena hukum siwa. Jangankan leak buta buti. Dewa Semara aja, Dewa Ratih yang bertemu asmara mengganggu Dewa Siwa di Kailas, beliau dibakar. Sehingga Dewa Siwa gagal bertapa, sehingga terpancing birahi, ingin ketemu dengan Dewi Uma, akal-akalan Sang Hyang Narada, sehingga keluarlah sperma beliau ditransfer pakai angin, diterima oleh Dewi Uma, hamil, sehingga lahirlah. Dan pada saat hamil dikeluarkan gajah Herawana miliknya Dewa Indra, sehingga Dewi Uma kaget, maka orang hamil tidak boleh dikaget-kagetkan. Oh, ya, sehingga lahirlah Dewa Gana. Waduh, dapat pencerahan juga ternyata kehadiran Tua Haji. Nah, Tua Haji pasti bisa membedakan ya yang penyakit medis ataupun non medis. Tapi nanti di segmen ketiga ya kita jelaskan ya. Siap. Baik pemirsa, usai jeda kami akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih bincang-bincang bersama Tua Haji Ide Bagus Made Arjawo. Waduh, keren namanya Tua Haji, sekeren penampilan Tua Haji hadir ke Bali Now. Lucu, menghibur, bisa memberi wejangan. Aduh, komplit pokoknya, komplit. Nah, Tua Haji, tadi kita ingin membahas tentang bagaimana sih Tua Haji membedakan penyakit itu medis atau non medis. Gimana caranya Tua Haji? Caranya kalau dia medis itu 1 minggu sudah ada reaksi sembuh. Misalnya dia sudah ke rumah sakit medis sembuh. Tapi kalau berminggu-minggu, berbulan-bulan, tahunan dan akan ada hari-hari kajang kliwon, mapak lain itu dia kumat, itu asli non medis. Asli itu. Makanya kalau dianjurkan harus dicarilah orang-orang penekun spiritual, balian, siapapun balian itu, karena mereka itu juga mengabdi. Mereka pun juga punya iring-iringan, atau Niang Sakti, atau di Lempet, atau dalam Dewa Siwa, siapapun lagi. Kalau siang ke ide Baterolo Langit, ide Dayang Dwi Jendra, ide Pernah Sakti Bau Rauh. Nah, itu adalah konsepnya mengabdi. Karena mengabdi untuk mendapatkan kemurnian. Karena kita lahir itu adalah mengabdi, karena manusia mati meninggalkan nama dan kenangan indah dan hasil karya yang baik untuk banyak orang. Kalau istilah Balinya namanya tampakin kuntul anglayang. Bagaimana burung kuntul itu terbang? Dia tadi menginjak lumpur, dia kena angin, lumpur itu tidak nempel di kakinya, malahan dia bisa memberi anaknya, entah itu dapat kodok ataupun kata ataupun kecebong, biar bisa hidup. Nah, sehingga kalau medis non medis itu jelas bisa ditentukan dengan keadaan fisik dan keadaan situasi ruang waktunya dan latar belakangnya. Itu kunci kesembuhan. Makanya kalau lebih dari 2 minggu tidak bisa sembuh, itu non medis. Kalau udah ada hari raya, misalnya kayak Purnamo, Tilam, Kajang Kliwon, dia kumat, itu non medis. Oh, hari-hari tertentu kumatnya? Kumat, pasti kambuh istilahnya. Makanya kalau yang seperti itu harus diyakini, harus mencari pendekun spiritual, balian dan usade. Nah, makanya tiang melestarikan usade ini karena keturunan. Kalau di Gereja tiang sendiri adalah dari kakek, dari bapak itu pendekun spiritual. Dulu pun waktu tiang SD, pasien kakek tiangku sampai 50 orang per hari. Waktu zaman tiang SD. Maka banyak kena penyakit bebai, edan, penyakit ceroncong polo, cetek apapun, kakek tianglah banyak menyembuhkan. Dan setelah itu kakek meninggal, Haji Tiang yang terkenal dulu kakek Tiang Ide Bagus ketut kekeran. Kalau Haji Tiang Ide Bagus Windu atau Bagus Oke, yang mana beliau juga pendekun dan jadi Ratu Peranda. Setelah jadi Ratu Peranda, beliau wafat. Nah, Tiang yang menggantikan. Karena mengabdi ke umat ini, menyembuhkan ini adalah bagi spiritual itu wajib hukumnya. Yang mana terdapat dalam lontar Yayurveda, Pratenam Diksam Apnuti Diksaya.
dengan kita mengabdi mendapatkan kesucian. Apnoti daksinem dengan mendapatkan kesucian, mendapatkan kita kemuliaan. Daksinem sradam apnoti dengan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan. Sradeya satyam apyate dengan mendapatkan kehormatan, itulah kebenaran. Maka anak-anak bilang cuing pet berarti benar. Nah, kalau tidak benar, kenapa anak-anak senang dengan cuing pet? Orang-orang remaja, apalagi pemangku. Maka jadi penggemarnya cuing pet berarti itu benar. Karena tiap hari tiang live. Karena tiap hari live itu bukti. Catus cakep Allah dinding bukti sanunggal. Kalau teori banyak tanpa praktek, itu namanya omdo. Tapi kita kalau sudah teori dan praktek dan kita buktikan, itu yang murni. Karena adia itu akan dikasih oleh Tuhan. Betul. Yang mana dibenarkan oleh lontarnya salah samu saya, karmo tanpa pala, aku palanya. Suatu apapun pekerjaan kita akan alam yang memberikan anugerah. Contohnya Bali TV sering meliput taksu, seniman, yadnya di pura-pura. Maka Bali TV itu di hati masyarakat. Sehingga orang masyarakat itu berlomba-lomba bikin yadnya biar bisa mengundang Bali TV. Nah, gitu. Itu ada hubungan itu. Tip inggitnya itu jelas. Maka tanpa kita membangun opini, kita tidak bangkit, tidak mungkin orang tahu. Iya, tidak ada info, tidak ada informasi juga ya. Taksu itu bagikan orang wanita cantik adalah lipstick. Kenapa begitu? Tanpa lipstick, seorang wanita akan tidak percaya diri. Pucat. Iya. Tidak bersinar. Kalau sudah pakai lipstick akan percaya diri. Seperti Gek makin pakai lipstick kan percaya diri. Iya, betul. Ya, apalagi memang bentuknya juga sudah apa namanya dikodrati. Wow, gitu ya. Ternyata lucu juga ya. Pokoknya cuing pet. Kan memang ada begitu. Iya. Ya, bagaimana kita membahagiakan orang? Iya, betul. Kalau mereka ketawa, itu berarti mereka sehat. 1 menit ketawa, berarti perpanjang umur 1 tahun. 2 menit, 2 tahun. Kalau lebih dari 5 menit, hati-hati. Dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi kita kasih pil kuning nanti. Gitu. Waduh. Nah, Tuh Haji, apa sekarang ini kan pengobatan tradisional itu kan apa sudah ada banyak sih ya Tuh Haji ya. Kemudian itu kan warisan budaya dari leluhur yang harus dijaga. Menurut Tuh Haji gimana? Memang harus dilestarikan. Itulah ajak Bali. Kalau Bali TV kan mendengungkan ajak Bali ya. Sebenarnya inilah ajak Bali, upacara terus berjalan, usado terus berjalan. Karena nenek-nenek sekarang ini jarang pakai boreh, jarang minum loloh. Padahal loloh itu sangat menyembuhkan itu. Kan ada saraf kejepit, ya asam urat itu bisa disembuhkan itu dengan minum loloh dan maboreh. Kalau saraf kejepit itu paling gampang disembuhkan dengan maboreh dan minum loloh yang tepat. Yang paling sulit disembuhkan adalah saraf kakio. Ya, kalau saraf kakio kita kan dimakan, ditelan kita mati kan, sama saraf macan itu. Ya, tidak bisa. Kalau saraf kejepit itu bisa disembuhkan itu. Ya, cingpet. Pokoknya cingpet ya. Ya, artinya itu minum loloh dan boreh. Boreh itu kan dari bedak, dari beras yang kering. Namanya bastuh, mesui, jangu 1 lengkap. Itu resep namanya. Ya, kalau 2 cm itu guli namanya. Kalau misalnya kalau bas itu adalah bahasa, bahasa. Makanya kalau kita berbicara lengkap, berarti namanya kalimat, subjek, predikat, objek, keterangan, jelaslah diartikan. Kalau tidak lengkap, berarti bingung. Kalau udah bingung sakit dah. Kalau udah khawatir, cemas, sakit pasti. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, pasti sakit. Maka dibilang apa nanti? Sama-sama orang-orang sudah sakit, tidak makan, tidak minum, ya, tidak berias. Maka orang-orang masyarakat bilang sumanggo di debo. Tahu artinya? Apa itu? Bangko ibu. Sebelum bangko ibu harus kita meloloh, berdoa. Dengan eling-eling leluhur. Maka kunci dari warga mati warga adalah cuing pet itulah tepuk tangan 5 kali, 5 kali, dan hentakkan kaki. Hentakkan kaki adalah ang pertiwi, adalah akase, ang adalah dwi aksara, penunggalan dwi aksara jadi ongkara. Kalau kita sudah ongkara berarti ada widi, atma kita sehat, roh kita sehat dan badan kita sehat jasmani dan rohani. Maka sang roh di dalam diri namanya jiwatman.
Karena Atma percikan kecil dari Tuhan. Maka kita akan menyatu dengan Tuhan dan kita akan menjadi lebih kuat. Dan kita eling. Nah, kalau kita nggak eling nanti bisa ngeling. Dan kalau udah sakit tidak bisa beli babi guling. Akhirnya kita sakit, jatuhnya gelalang liling. Nah, itu ya. Betul nggak? Betul. Berarti kalau masyarakat mau berobat ke gerejanya Tuaji harus bawa apa? Pejati bawa aja? Pejati sama bungka. Hubungi istri Tiang 081 338 976 402. Kalau HP Tiang sering pakai live. Sering tidak bisa berhubungan. Kalau pakai istri Tiang, dia yang menyatat gitu. Iya, betul. Jadinya tidak bingunglah umat itu. Maka perlulah kita ajarkan Usada Bali. Barang siapa yang mengajarkan Usada Bali ini, baik yang berobat, baik yang menekuni, dia akan mengalami kemuliaan. Betul. Dia mengalami kebaikan dan dikenang oleh masyarakat. Iya, betul. Karena itu memang harus dijaga karena memang warisan budaya dari leluhur ya, Tuaji. Betul-betul tidak boleh punah. Ya, tidak boleh punah. Harus ada penerus. Harus ada timbul generasi baru. Iya, waduh luar biasa. Nah, mungkin ada pesan dan harapan Tuaji untuk masyarakat, khususnya masyarakat Bali. Om sesuatu sebentar sami ring Bali, teler ring dijajah mengenah, ring Nusantara. Tiang anjurkan, mari kita kembali ke alam. Kembalilah ke alam, karena alam itulah yang memberikan kehidupan. Contoh ada air, ada angin, ada tumbuh-tumbuhan, ada tanah, dan unsur-unsur dari akasa. Itulah yang memberikan kehidupan. Janganlah kita berkiblat ke pabrik, ya. Janganlah kita berkiblat ke kimia. Kenapa? Kalau kita berkiblat ke kimia, nanti organ tubuh akan mengalami kesenjangan ataupun mengalami kesakitan. Mari kita kembali ke alam, karena alam itulah yang jiwa kita. Alam itulah yang memberikan kita nafas. Alam itulah memberikan kehidupan. Mari kita ajarkan Usada Bali agar selalu kita sehat bahagia, sehat waras, sehat lahir batin. Itulah yang harus diciptakan. Karena kalau kita kembali ke pabrik, kita akan ke kewalahan materi. Tapi kalau kita kembali ke alam, kita akan kelebihan. Contoh angin lebih, air lebih. Betul nggak? Tanah juga lebih kan? Ya. Inilah kalau kita tidak punya duit, tidak bisa beli obat. Nah, makanya kita harus kembali ke alam. Karena sumber kita, kehidupan kita dari alam semesta. Alam itulah Tuhan yang Maha Esa yang Widiwasa, yang berbentuk Mahadewa, Mahadep, yang berbentuk Dewa Siwa, yang mana beliau bergelar Ardhanareswari, maka beliau bergelar Namah Swaha, yang mampu melahirkan Maheswari, Komari, Ganggegori. Kita berkah, kita panjang umur dan makmur. Maka beliau bergelar Namah Swaha. Akhir mantra pasti ada Namah Swaha. Purusa Pradana, Akasa Pertiwi. Maka kita akan selalu kuat, bahagia dan teguh. Waduh. Cuipet. Matur suksema semua Tuaji, sampun hadir di Bali Now untuk dan memberikan pencerahan juga kepada kami semua, kepada penonton Bali Now, kepada masyarakat. Pokoknya salam cuingpet. Cuingpet. Om Santi Om Rahayu. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi mampu menghibur dan mampu memberikan informasi yang baik bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi Om. Om Rahayu. Cuipet.